Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai diabetes mellitus, penyakit kencing manis atau penyakit gula. Kita sekarang membicarakan mengenai klasifikasi diabetes. Jadi diabetes ini adalah kondisi rumit yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Selain jenis diabetes yang lebih umum, yaitu pradiabetes, diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional, ada berbagai jenis diabetes lainnya yang sama pentingnya. Tapi diabetes ini jarang. Jadi dengan demikian, diabetes ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pradiabetes, atau bahasa Inggrisnya pre-diabetes. Jadi pradiabetes atau pre-diabetes. Kemudian diabetes tipe 1, type 1 diabetes. Ini karena penghancuran sel beta secara autoimun yang biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut. Selanjutnya adalah diabetes tipe 2, type 2 diabetes, karena hilangnya secara progresif sekresi insulin dari sel beta pankreas yang cukup sering dan dengan latar belakang resistensi insulin. Selanjutnya adalah diabetes gestasional atau gestational diabetes. Ini diabetes saat hamil yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, yang tidak jelas menunjukkan diabetes sebelum kehamilan. Jadi sekitar 2% orang menderita diabetes tipe lain. Jadi ada tipe lain, selain tipe yang telah disebutkan. Nah ini hanya sekitar 2% saja. Jenis diabetes ini karena penyebab lain, misalnya sindrom diabetes monogenik, seperti diabetes neonatal dan diabetes onset maturitas pada anak muda. Maturity onset diabetes of the young atau MODY. Kemudian penyakit pankreas eksokrin. Ada diabetes yang disebabkan oleh penyakit pankreas eksokrin seperti cystic fibrosis dan pankreatitis. Karena penyakit cystic fibrosis dan radang pankreas. Ada juga diabetes karena obat-obatan atau bahan kimia yang menginduksinya, seperti penggunaan glukokortikoid atau steroid atau antipsikotik, atau pengobatan penyakit AIDS atau HIV, atau setelah transplantasi organ atau pembedahan pankreas. Ada juga diabetes yang disebabkan oleh sindrom langka, seperti sindrom Wolfram, sindrom Alstrom, dan juga ada diabetes karena autoimun yang bersifat laten pada orang dewasa, sehingga disebut diabetes autoimun laten pada orang dewasa, latent autoimmune diabetes in adult, in the adults. Kemudian ada diabetes tipe 3C. Sayangnya diabetes yang diderita ini, diabetes yang disebabkan oleh penyebab lain ini, ini banyak salah didiagnosis sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan yang tepat. Jadi jika Anda merasa memiliki salah satu jenis diabetes karena penyebab lain ini, pastikan untuk pergi ke dokter dan berkonsultasi. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini adalah penyakit heterogen, di mana presentasi klinikalnya dan perkembangan penyakit dapat sangat bervariasi.
Jadi klasifikasi ini sebetulnya penting ya untuk menentukan terapi. Akan tetapi bukan barang mudah, bukan hal yang mudah ya untuk membuat klasifikasi ini. Karena ada beberapa individu penderita diabetes ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 pada saat diagnosis. Jadi paradigma atau pola pikir tradisional diabetes tipe 2 yang hanya terjadi pada orang dewasa dan diabetes tipe 1 hanya pada anak-anak ini tidak lagi akurat ya. Karena kedua penyakit tersebut bisa terjadi pada kedua kelompok usia ya. Jadi tipe 1 itu tidak hanya pada anak-anak tapi pada orang dewasa juga bisa. Begitu juga tipe 2 tidak hanya pada orang dewasa, pada anak-anak juga bisa terjadi. Jadi anak-anak dengan diabetes tipe 1 biasanya hadir dengan gejala yang khas ya. Gejala diabetes lah, gejala khas. Dan sekitar sepertiga hadir dengan gejala yang sangat berbahaya yang disebut ketoasidosis diabetik ya. DKA, diabetic ketoasidosis. Apa itu ketoasidosis diabetik nanti insyaallah dijelaskan dalam kesempatan lain. Jadi timbulnya diabetes tipe 1 mungkin lebih bervariasi pada orang dewasa ya. Mereka mungkin tidak hadir dengan gejala klasik, gejala diabetes klasik yang terlihat pada anak-anak, dan mungkin akan mengalami remisi atau pengurangan ya. Pengurangan sementara dari kebutuhan akan insulin ya. Kadang-kadang ya tidak hanya pasien diabetes tipe 1 saja menderita ketoasidosis. Pasien dengan diabetes tipe 2 juga bisa mengalami ketoasidosis khususnya pada etnik yang minoriti. Jadi sekali lagi klasifikasi ini penting ya bagi orang-orang yang bergerak di dalam bidang kesehatan ya, perawat, dokter, atau ahli nutrisi atau ahli dietetik ya, dietitian ya, untuk menyadari bahwa klasifikasi diabetes ini bukanlah perkara yang mudah, bukan hal yang selalu mudah saat dihadapi, dan sering terjadi kesalahan diagnosis. Misalnya orang dewasa dengan tipe 1 salah didiagnosis menderita diabetes tipe 2. Ya, individu dengan diabetes onset maturitas pada usia muda ya, selain salah didiagnosis menjadi menderita diabetes tipe 1 ya. Jadi berhati-hatilah ya, karena bisa salah diagnosis. Walaupun ada kesulitan ya dalam membedakan tipe atau jenis diabetes ini dapat terjadi pada semua kelompok usia saat onset, tapi dengan berkembangnya waktu dari waktu ke waktu diagnosis ini akan menjadi lebih jelas ya. Pada diabetes tipe 1 dan tipe 2 berbagai faktor genetik dan lingkungan dapat menyebabkan hilangnya massa dan atau fungsi sel beta secara progresif yang bermanifestasi secara klinik sebagai hyperglikemia, artinya kandungan glukosa darahnya tinggi karena hilangnya insulin. Begitu hyperglikemia terjadi, hyperglycemia terjadi, pasien dengan semua bentuk diabetes akan beresiko mengalami komplikasi kronik yang sama meskipun tingkat perkembangannya mungkin berbeda. Jadi itulah klasifikasi diabetes ya. Jadi ada yang umum itu 4, prediabetik atau prediabetes, pradiabetes, diabetes tipe 1, type 1 diabetes, diabetes type 2, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Ini yang umum.
Yang tidak umum banyak tadi ya. Insyaallah nanti kita sambung dalam kesempatan yang lain, dijelaskan satu persatu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.